Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Olina Fitriani. Senang sekali kali ini kita menyambung dari video yang pertama. Ya, kita akan membahas mengenai nilai mutlak, masih dengan nilai mutlak. Ya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap terus semangat walaupun belajar dari rumah. Ya. Oke, lanjutan video yang pertama, kita hari ini akan belajar, dalam video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Oke, persiapkan buku catatan. Kita belajar, pastikan kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Siapkan buku catatan dan alat tulis kalian, ya. Konsentrasi, simak baik-baik video pembelajaran, ya. Catat bagian-bagian yang penting dengan rapih, ya, dengan seksama, dilihat runutannya, ya, supaya bisa memahami materi yang ada di dalam video. Oke. Oke. Dalam pembelajaran kali ini pasti banyak pertanyaan, ya. Apa sih, bagaimana sih bentuk persamaan linear satu variabel yang melibatkan nilai mutlak, atau bagaimana sih bentuk persamaan nilai mutlak itu? Bagaimana nanti langkah-langkah menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Dan apa saja yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan persamaan tersebut? Lalu bagaimana penyelesaiannya? Ya, nanti di akhir pertemuan ini, di akhir video ini diharapkan kalian dapat menjawab pertanyaan ini. Oke, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengetahui bentuk-bentuk persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, menyebutkan langkah-langkahnya, menganalisis dan menguraikan informasi yang terdapat pada persamaan dengan harga mutlak. Ya. Oke. Bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak ada 3. Ya, ada 3 yang utama. Nah, ini ada 3. Untuk ini yang pertama, mutlak dari fungsi f(x) sama dengan k dengan syarat k-nya harus lebih dari sama dengan 0. Lalu yang kedua, mutlak dari fungsi f(x) sama dengan fungsi gx dengan syarat gx-nya lebih dari sama dengan 0. Lalu bentuk yang ketiga, mutlak dari f(x) sama dengan mutlak dari gx. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu bahas satu-satu mengenai bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak. Ya, walaupun sebagian bentuk ini sudah ada di video yang pertama di latihannya. Ya, oke, kita lanjut. Untuk bentuk yang pertama, jika fungsi mutlak dari fungsi f(x) sama dengan k, ya, k itu konstanta dengan syarat k-nya lebih dari sama dengan 0, maka penyelesaiannya, ya, ini kita menggunakan teorema dari yang mutlak yang di video pertama ini sudah Ibu jelaskan. Jika mutlak f(x) sama dengan k, maka penyelesaiannya ada 2 kemungkinan, ya. Bisa f(x)-nya sama dengan k atau f(x) sama dengan negatif k. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x dikurang 3 sama dengan 9 adalah, oke, kita coba selesaikan ya. Berarti 2x dikurang 3 bisa sama dengan 9 atau 2x dikurang 3 sama dengan negatif 9. Oke, ini kita selesaikan sendiri-sendiri. 2x sama dengan 9 tambah 3, berarti 2x sama dengan 12. Ya, berarti x-nya adalah 6. Lalu ini 2x sama dengan negatif 9 ditambah 3, 2x sama dengan negatif 6. Maka x-nya adalah negatif 3. Ya, berarti jawabannya adalah negatif 3 dan 6 yang C. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Insya Allah masih mudah. Oke, lanjut ke bentuk yang kedua. Ya.
mutlak dari fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya, bedanya dengan bentuk pertama, kalau bentuk yang kedua ini ruas kanannya itu berupa fungsi. Nah, kalau di yang tadi bentuk yang pertama, ruas kanannya hanya berupa konstanta. Penyelesaiannya sama, ya. Jadi fx bisa sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Hanya bedanya di sini sebelah kanannya berupa fungsi saja. Tapi jangan lupa syarat ini, jangan dilupakan bahwa ada syarat gx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0, ya. Oke, kita coba kerjakan. Dari ini berarti 2x, ya, 2x min 1 dikurang 1 sama dengan x min 3, atau bisa jadi 2x dikurang 1 sama dengan negatif x min 3. Ya, kasih kurung. Oke, 2x dikurang x sama dengan min 3, satunya pindah ke 1, 2x diambil 1x, berarti x sama dengan negatif 3 ditambah 1 adalah negatif 2. Oke, kita simpan. Sekarang kita proses yang ini. 2x dikurang 1 sama dengan, kurungnya kita buka dulu ya, jadi x-nya jadi negatif, min x, ini jadi plus. Oke, x-nya pindah, 2x plus x sama dengan 3 plus 1. Maka 3x sama dengan 4. Berarti x-nya adalah 4/3. Ya. Oke, kita cek syarat dulu. Ya, jangan langsung terburu-buru untuk menjawab, oh jawabannya berarti adalah yang A. Kita cek syarat. Ada syarat apa? Gx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Mana Gx-nya di soal? Adalah ini. Ya, Gx-nya x min 3 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x-nya harus lebih dari sama dengan 3. Ya, berarti nilai x itu harus nilainya lebih dari sama dengan 3. Sementara x yang kita dapat nilainya adalah negatif 2 dan 4/3. Yang kedua nilai x tersebut nilainya kurang dari 3. Berarti x keduanya ini tidak memenuhi, ya Ibu tulis singkat TM. Ini tidak memenuhi. Jadi bagaimana? Apakah tidak ada jawabannya? Jawabannya adalah himpunan kosong. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Tidak memiliki himpunan penyelesaian. Atau kalau dilambangkan seperti ini, ya, kurung kerawalnya, dalamnya tidak ada angkanya. Oke, gitu ya. Jadi jangan terjebak ya. Untuk model soal, untuk bentuk persamaan yang kedua ini harus ada syarat ya, syarat bahwa fungsi gx harus lebih dari sama dengan 0. Oke, lanjut ke bentuk, kita lanjut ke bentuk yang ketiga, persamaan yang ketiga. Yaitu di sini bentuknya mutlak dari fx sama dengan mutlak dari fungsi gx. Ya, bedanya dengan bentuk yang kedua, di sini fungsi gx-nya sama-sama ada di dalam tanda mutlak. Ketika ruas kiri dan ruas kanan sama-sama mutlak, maka sebenarnya ini persamaannya kita kuadratkan. Ya, kita Ibu misalkan dulu di sini ya. Jadi mutlak dari m sama dengan mutlak dari n. Berarti ini masing-masing mutlaknya kita kuadratkan, mutlak M kuadrat sama dengan mutlak N kuadrat. Oke, ingat sifat dari mutlak jika dikuadratkan, mutlak X kuadrat itu sama dengan X pangkat 2. Ya, jadi ini sama saja M kuadrat sama dengan N kuadrat. Nah, ini bisa kita pindahkan, M kuadrat dikurang N kuadrat sama dengan 0. Maka ini bisa kita faktorkan. Jadi, M tambah N dikali M dikurang N itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berdasarkan bentuk ini kita bisa analogkan untuk fungsi f dan g di sini. Ya, jadi kalau ada mutlak fx sama dengan mutlak gx, maka kita bisa langsung ke langkah yang m tambah n dikali m kurang n sama dengan 0. Boleh ya, jadi biar lebih cepat. Maka ini berarti penyelesaiannya bisa fx
fx tambah gx, ya, fx tambah gx dikali fx dikurang gx itu sama dengan 0, ya. Jadi bisa langsung seperti ini bentuknya. Oke, bentuk ini berarti bagaimana? Ini f-nya adalah x min 2, ya. Lalu gx-nya adalah 2x min 1. Nah, berarti langsung kita buat bentuknya menjadi f tambah g dikali f kurang g sama dengan 0, ya. Berarti x dikurang 2 plus, ya, x kurang 2 ditambah 2x min 1, ya, kasih kurung, kali x min 2 dikurang 2x min 1, ya, sama dengan 0. Oke, sudah. Lalu berarti x ditambah 2x maka 3x min 2 dikurang 1, min 2 min 1 berarti min 3 kali 1x diambil 2x min x, ya. Min 2 diambil ini jadi plus 1, ya. Min 2 tambah 1 berarti min 1, ya, sama dengan 0. Oke, berarti dari sini dapat 3x min 3 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 3 berarti x-nya adalah 1. Lalu min x min 1 sama dengan 0, maka min x sama dengan 1, dapat x-nya adalah negatif 1. Ya. Berarti persamaannya, himpunan penyelesaiannya didapat nilainya negatif 1 dan 1. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi nanti untuk menyelesaikan bentuk mutlak seperti ini, ya, bentuk mutlak seperti ini, langsung bisa ini fungsi yang sebelah kiri tambah fungsi yang sebelah kanan dikali fungsi sebelah kiri dikurang fungsi sebelah kanan sama dengan 0, ya. Jadi bentuk ini bisa kita langsung gunakan. Ya, bentuk ini bisa kita langsung gunakan. Oke ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, untuk lebih jelas kita latihan soal dulu. Ya, oke. Untuk memperlancar persamaan nilai mutlak, kita coba lagi 3 soal. Ibu tambahkan 3 soal untuk latihan, ya. Ini ada soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan min 3 kali mutlak x min 7 tambah 2 sama dengan negatif 13, ya. Nah, ini kita akan coba selesaikan. Ini bagaimana nih Bu, bentuknya kok berbeda dengan yang dicontoh? Tenang, ini sama sebenarnya, hanya bentuknya masih harus kita utak-atik dulu ya. Kita tulis dulu min 3 mutlak dari x min 7 ditambah 2 sama dengan negatif 13 ya. Ini kan sebelah kanan ada konstanta. Nah, sepertinya ini akan menjadi mutlak sama dengan konstanta. Berarti kita 2 ini kita pindahkan ya. Jadi min 2, oke? Lalu min 3 mutlak x min 7 sama dengan negatif 13 diambil 2, negatif 15. Ya, maka mutlak dari x min 7 sama dengan negatif 15 per negatif 3. Oke, berapa negatif 15 dibagi negatif 3 adalah sama dengan 5. Oke, bentuknya sudah mutlak sama dengan konstanta K. Ya, berarti nanti ada 2 kemungkinan. Ya, yang pertama bisa x min 7 sama dengan 5 atau bisa x min 7 sama dengan negatif 5. Gitu ya. Kita selesaikan. X sama dengan 5 tambah 7. Ya, berarti sama dengan 12. Lalu x sama dengan negatif 5 ditambah 7. Sama dengan 2. Ya, berarti HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 12. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Insyaallah. Jadi kalau ada bentuk yang belum
mutlak sekian sama dengan konstanta atau mutlak belum sama dengan, kita arahkan supaya jadi mutlak sama dengan. Ya, pelan-pelan mungkin ada angka yang harus dipindahkan dulu, pindah ruas, atau mungkin ada yang harus dibagi dulu gitu ya. Oke. Ya, lanjut ke latihan soal kedua. Oke, tentukan sama himpunan penyelesaian dari 2 kali 2 mutlak 2x tambah 5 tambah 2x plus 28. Wah, ini sama. Ya, kita pindahkan dulu. 2x plus 5 mutlak dari 2 kali 2 mutlak 2x plus 5 langsung Ibu pindahkan ya, sama dengan 28 dikurang 2x. 2x Ibu pindahkan. Oke. Nah, ini masih ada depan mutlak ini ada 2 ini ya. Ada angka 2 ini kita hilangkan ya. Kita hilangkan berarti bagaimana caranya kita bagi dengan 2. Itu ya. Kita bagi dengan 2. Oke, kita bagi dengan 2. Berarti mutlak 2x plus 5 sama dengan, ini kita bagi dengan 2, berarti 28 dikurang 2x dibagi 2. Oke, sama dengan 28 bagi 2, 14 min x. 2x saja jadi x. Oke, sudah mutlak fungsi fx ya, fungsinya 2x plus 5 sama dengan fungsi juga 14 min x ya. Berarti nanti penyelesaiannya ada 2 ya. Yang pertama 2x plus 5 sama dengan 14 min x atau 2x plus 5 sama dengan negatif 14 min x. Oke. Berarti sama dengan 2x, ini x-nya pindah ya. Jadi plus x sama dengan 14, 5-nya pindah, min 5. Berarti 3x sama dengan 14 diambil 5 adalah 9. Berarti x-nya adalah 9 bagi 3, 3. Oke, sebelah sini kita jabarkan, berarti 2x plus 5 sama dengan, oke, kita kali negatif, min 14 plus x. Nah, lalu x-nya kita pindah, 2x min x sama dengan negatif 14 dikurang 5. Ya, 2x diambil 1x adalah x, sama dengan negatif 14 min 5 berarti min 19. Oke, jadi ada dapat 2 nilai yaitu 3 dan negatif 19 ya. Tapi jangan terburu-buru menentukan kesimpulan kalau ini kedua nilai x ini adalah HP-nya ya. Kita ingat ada syarat ya bahwa GX-nya harus sama dengan 0. Ya, mana GX-nya? GX-nya berarti adalah ini ya yang sudah tanda mutlak sekian sama dengan 14 min X. Ya, mutlak sama dengan sekian berarti ini GX-nya. Bukan yang 28, bukan ya. Tapi GX-nya adalah yang 14 min X. Oke? Oke, syaratnya Ibu bedakan pulpennya ya. Syarat jangan lupa 14. Syarat 14 min X itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti min X lebih dari sama dengan 14 saya pindah, negatif 14. Nah, ini kan min X ini ya, negatif. Nah, kita buat jadi positif, berarti semuanya dikali negatif, maka tandanya berubah. Yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari, ya. Lebih dari menjadi kurang dari, berarti X kurang dari 14-nya positif. Berarti syaratnya adalah nilai X itu harus kurang dari 14. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Nilai X yang tadi kita dapat 3 dan 19. Dua-duanya kurang dari 14. Maka kesimpulannya karena syarat itu ya memenuhi, maka HP-nya berarti sama dengan negatif 19,3. Ya, karena sudah memenuhi dari syarat ini. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke latihan soal yang ketiga. Oke, latihan soal ketiga. Mutlak dari 3x dikurang 1 dikurang mutlak dari 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini belum mutlak sama dengan mutlak. Kita tinggal pindah ruas ya, berarti
mutlak 3x min 1 sama dengan mutlak dari 2x plus 3. Ya, kita pindah ini ya. Jadi plus, nah bentuk yang ini berarti tinggal di jumlah f tambah g. Ya, berarti kita cari dulu lah, Ibu pisah ya. Fungsi fx-nya, fungsi f tambah g-nya. Ya, f tambah g berarti 3x min 1 tambah 2x plus 3. Sama dengan 3 tambah 2x berarti 5x. Negatif 1 tambah 3 berarti min 2. 3 diambil 1, sorry, plus 2. Nah, oke, 3 diambil 1 plus 2. Lalu sekarang F dikurang G. Berarti 3x min 1 dikurang 2x plus 3. Ya, dibuka ruasnya berarti 3 diambil 2x. Gini dulu deh. Ini jadi min 2x, ini jadi min 3. Oke, 3 diambil 2x adalah x. Ya, min 1, min 3, min 4. Nah, ini F dikurang G-nya. Ya, tadi ini penyelesaiannya adalah F tambah G, gitu gampangnya ya. Dikali F min G, itu sama dengan 0. F tambah G-nya ini 5x plus 2 kali X min G-nya, F min G-nya, X min 4. Sama dengan 0. Berarti 5x plus 2 sama dengan 0. Maka 5x sama dengan negatif 2. X-nya sama dengan negatif 2 per 5. Tuh, ya. Lalu yang ini, X min 4 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 4. Oke? Nah, berarti nilai HP yang memenuhi adalah, berarti HP-nya negatif 2 per 5,4. Ya, bisa dipahami ya, nak ya? Oke, jadi hati-hati dalam mengerjakan ini. Cukup untuk yang ini simple ya, walaupun dasarnya memang kedua ruas dikuadratkan ya. Nanti bentuknya itu mengerjakan bisa sesimpel ini. Gitu. Oke. Oke, sekian untuk kali ini, untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian, dan kalian tolong rapihkannya, catatannya, latihannya ngerapih ya, nanti supaya untuk mengulang ketika kuis ataupun ulangan itu melihatnya lebih enak ya, lebih enak kalau rapi. Tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah, walaupun belajar hanya lewat video, ketemu dengan ibu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun boleh lewat Google Classroom ataupun lewat WA ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.